Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ali Rusyada Izzat dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasan. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 di jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Salah satu mata kuliah yang saya ambil yaitu permasalahan anak usia dini. Dan untuk memperoleh nilai ujian akhir semester, saya ditugaskan untuk membuat video presentasi. Oleh karenanya, izinkan saya membagikan pemahaman saya mengenai materi di mata kuliah permasalahan anak usia dini ini, khususnya pada subtema permasalahan pertengkaran dan perkelahian anak usia dini. Anak adalah seorang anak adalah pemberian paling berharga bagi setiap umat manusia yang paling dicintai dan juga sempurna dalam keluguannya. Setiap anak memiliki keunikannya masing-masing dan anak memiliki bakatnya tersendiri. Sehingga setiap anak memerlukan bentuk perhatian yang berbeda-beda pula dari orang tuanya agar anak dapat mengembangkan bakat yang dimilikinya. Seperti pernyataan Kutmia dan Mulyono yang menjelaskan bahwa anak adalah individu yang unik. Dengan keunikannya, anak berhak mendapat layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Anak membutuhkan perawatan, pengasuhan, dan pendidikan yang layak di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat luas. Menurut Mutmainah, peran orang tua dalam mengembangkan pribadi anak terdapat 6 aspek. Yang pertama yaitu mendampingi. Mendampingi dengan cara memberikan pendampingan dalam proses perkembangan anak agar anak bertumbuh sesuai dengan harapan orang tuanya. Yang kedua ada menjalin komunikasi. Supaya segala minat, harapan, dan keinginan antara orang tua dan anak dapat tersalurkan dengan baik melalui komunikasi tersebut. Yang ketiga ada memberikan kesempatan, yaitu memberikan kesempatan pada anak untuk mencoba mengeksplorasi dan memberikan kesempatan pada anak untuk memberikan pendapatnya. Karena bukan hanya orang tua yang memiliki pendapatnya, tetapi anak juga memiliki pendapatnya dan perlu didengarkan pendapatnya. Yang keempat ada mengawasi. Pengawasan yang diberikan dengan tujuan agar anak dapat dikontrol dan juga diarahkan. Kelima ada mendorong atau memberikan motivasi. Setiap individu tentunya memerlukan dorongan dan motivasi. Motivasi diberikan kepada anak agar anak selalu mempunyai keinginan untuk mencapai atau mempertahankan hal-hal yang ingin dicapainya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu orang tua memiliki peran dalam mengarahkan anak-anak mereka agar anak selalu dalam arahan yang benar sehingga sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang tua. Sibling rivalry, yaitu persaingan yang dilakukan antar saudara untuk memperebutkan cinta, kasih sayang, dan juga perhatian orang tua. Long dan Robson mengatakan bahwa sibling rivalry lebih sering terjadi pada anak pertama, karena sejak anak pertama lahir, ia tidak pernah berbagi kasih sayang dan perhatian orang tua pada saudaranya yang lain. Sehingga kelahiran saudaranya ini membuat anak yang lebih tua merasa terabaikan karena orang tua terlalu sibuk dengan bayi dan perhatian untuk anak yang lebih tua relatif berkurang. Sibling rivalry ini biasa sudah dapat ditemukan ketika anak berusia 5 sampai dengan 12 tahun. Bahkan kurang dari 5 tahun pun sudah sangat mudah untuk terjadinya sibling rivalry. Istilah ahli psikologi hubungan antar anak-anak usia 5 sampai 11 tahun ini bersifat ambivalent dengan love-hate relationship. Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sibling rivalry adalah persaingan, kecemburuan, dan kebencian antar saudara yang dilakukan untuk memperebutkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Di dalam teori Safer, aspek sibling rivalry ini yang menyatakan bahwa sibling rivalry yaitu dorongan kompetisi, kecemburuan, dan kebencian yang terdapat dalam hubungan bersaudara. Kompetisi atau persaingan, perasaan berkompetisi sebenarnya sudah mulai muncul sedari masa kanak-kanak terkait dengan pengalaman di dalam keluarga, tanpa disadari bahwa sebenarnya sebagai anggota keluarga anak-anak berlomba untuk memperoleh perhatian, cinta, kekaguman, atau menjadi anak yang paling disayang oleh orang tuanya. Hubungan anak dan orang tua juga menentukan akan bagaimana anak akan merasa berdamai dengan kompetisi, keinginan yang menjadi yang terbaik, dan memperoleh apa yang diinginkan. Berikutnya ada kecemburuan. Kecemburuan didefinisikan sebagai pikiran, emosi, dan tindakan kompleks yang berasal dari ancaman akan kehilangan harga diri dan keberlangsungan ataupun kualitas dari suatu hubungan yang dekat. Kecemburuan biasanya disebabkan oleh hilangnya kasih sayang, penolakan, kecurigaan, rasa tidak aman, dan juga kecemasan. Manifestasi eksternal dari adanya perasaan cemburu diantaranya yaitu menangis, membalas, meninggalkan atau menjauhi objek cemburunya, menggunakan pengawasan atau bahkan berubah menjadi suatu kekerasan. Harlock juga mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya sibling rivalry dalam suatu hubungan keluarga. Di antaranya yaitu yang sikap orang tua. Sikap orang tua terhadap anak dipengaruhi sejauh mana anak mendekati keinginan dan harapan orang tua.
Bila terdapat rasa persaingan dan permusuhan, sikap orang tua terhadap semua anak biasanya kurang menguntungkan dibandingkan bila mereka satu sama lain bergaul dengan cukup baik. Yang berikutnya ada urutan posisi. Semua anak diberi peran menurut urutan kelahiran dan mereka diharapkan memerankan peran tersebut. Tetapi kita seringkali lupa bahwa peran yang diberikan bukanlah peran yang dipilih oleh anak, melainkan peran yang diberikan dan kemungkinan terjadi perselisihan besar sekali. Contoh kasusnya ketika anak perempuan yang lebih tua menolak perannya sebagai pembantu ibu dan merasa bahwa adik-adiknya juga harus memiliki tanggung jawab yang sama kepadanya, seperti yang diterimanya. Hal ini dapat menyebabkan buruknya hubungan orang tua dan anak atau hubungan antar saudara kandung. Yang berikutnya ada jenis kelamin, saudara kandung. Anak laki-laki dan perempuan sangat bereaksi terhadap saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Misalnya dalam kombinasi perempuan dan perempuan, biasanya terdapat lebih banyak iri hati daripada kombinasi laki-laki dan laki-laki atau laki-laki dan perempuan. Selama usia akhir masa kanak-kanak, antagonisme antar jenis kelamin yang sering berkembang dalam gang menyebar ke dalam rumah dan menimbulkan konflik yang tidak ada habis-habisnya antara kakak laki-laki dan juga kakak perempuan. Perbedaan usia. Perbedaan usia antara saudara kandung mempengaruhi cara mereka bereaksi terhadap yang lain dan cara orang tua memperlakukan mereka. Bila perbedaan usia antara saudara, baik anak yang berjenis kelamin sama maupun anak berjenis kelamin berlawanan, akan membentuk hubungan yang lebih ramah, hubungan yang lebih kooperatif dan juga kasih mengasihi dibandingkan dengan usia mereka yang berdekatan. Berikutnya ada jumlah saudara. Jumlah saudara yang kecil cenderung menghasilkan hubungan yang lebih banyak perselisihan daripada jumlah saudara yang besar. Karena jika ada banyak anak dalam keluarga, cenderung melakukan pendisiplinan dengan pola asuh atau otoriter, bahkan jika ada permusuhan atau antagonisme, ekspresi ini bisa dikendalikan dengan ketat. Berbeda dengan anak yang jumlahnya sedikit di dalam suatu keluarga, karena pengawasan orang tua biasanya lebih santai, permisif terhadap perlakuan anak, memungkinkan antagonisme dan permusuhan sehingga tercipta suasana yang diwarnai dengan perselisihan. Berikutnya ada jenis disiplin. Hubungan saudara kandung tampak lebih rukun dalam keluarga yang menggunakan pola asuh otoriter dibandingkan dengan keluarga yang mengikuti pola asuh permisif. Hal ini didasari pada pencarian perlindungan dan juga perasaan senasib anak. Berikutnya ada pengaruh orang luar. Sanak saudara atau tamu yang berada di rumah dapat juga menyebabkan peningkatan interaksi di rumah. Hal ini mungkin sekali akan menimbulkan perselisihan baru atau malah memperkuat perselisihan antar saudara yang sudah ada. Beberapa dampak sibling rivalry menurut Ambarwati dan Wulandari yaitu ada beberapa reaksi yang sering dimunculkan oleh anak karena adanya sibling rivalry. Di antaranya rasa marah. Anak-anak akan terus-menerus bersaing untuk mendapatkan perhatian dan orang tuanya, dan persaingan itu akan terlihat oleh anak dengan berbagai cara, Biasanya, yang paling menonjol dalam diri anak yaitu rasa marah. Kemarahan ini dapat ditunjukkan pada orang yang dianggap saingannya atau pada orang yang ia dambakan kasih sayangnya. Merengek, bersungut, atau menarik simpati seorang anak yang iri terhadap saudara yang lain. Biasanya sering terjadi pada anak yang lebih tua terhadap adik bayinya. Seringkali anak yang lebih tua menunjukkan regresi seperti ingin disuapi, ingin dimandikan kembali, ngompol, atau pup di celana, rasa takut pada hal-hal tertentu yang sebenarnya biasanya itu tidak terjadi. Tetapi karena rasa cemburu tersebut, maka hal itu bisa terjadi. Berikutnya ada murung. Rasa iri ini diekspresikan dengan cara murung atau sedih, atau anak mulai berfantasi. Menurut Haris, selain beberapa dampak tadi yang bersifat negatif, masih ada loh dampak positif lain yang disebabkan karena adanya sibling rivalry. Antara lain adalah anak belajar bersama saling mencintai dan berbagi dengan orang lain. Anak juga belajar indahnya kemenangan dan pedihnya kekalahan. Serta anak juga belajar mengatasi perasaan kesal dan menyelesaikan perselisihan dengan baik, tentunya lewat bimbingan orang tua. Anak mengerti bahwa saudara akan menjadi teman sepanjang masa yang saling melengkapi hidupnya. Ketika orang tua sedang hendak beristirahat, anak-anak masih dapat bermain dengan riang gembira bersama saudaranya. Perselisihan yang sering dilakukan oleh anak termasuk proses pendukung perkembangan anak, karena mereka akan lebih banyak gembira ketika banyak saudara yang ikut bermain. Anak akan menjadikan saudara kandungnya sebagai bagian dari hidupnya. Seorang anak juga akan cenderung meniru gaya hidup orang yang lebih tua darinya.
Hidup bersama saudara akan mengajarkan anak bagaimana mencapai sebuah solusi yang tepat. Mereka juga belajar bagaimana mengatasi berbagai macam masalah serta belajar untuk bertoleransi tentunya. Anak-anak pada usia dini kerap kali belum terlalu terampil dalam mengemukakan perasaan atau pendapatnya secara verbal. Tidak heran apabila anak terlibat beberapa masalah dengan temannya. Adapun terdapat banyak hal lain yang dapat memicu anak berkelahi. Beberapa contoh penyebab perkelahian yaitu yang pertama ada perlakuan tidak adil atau merebut sesuatu. Pertengkaran seringkali dimulai ketika anak merasa diperlakukan tidak adil atau memperebutkan hak miliknya terhadap sesuatu. Contoh hak miliknya tersebut adalah permainan atau mainan-mainan yang dimiliki. Yang kedua ada perbedaan sudut pandang. Bisa juga pertikaian terjadi karena sudut pandang yang berbeda. Contoh kasusnya si kakak senang menjahili adiknya untuk melihat reaksi lucu adiknya. Tetapi sang adik seringkali tidak suka cara bercanda kakaknya. Dan biasanya makin dekat jarak usia anak, makin sering pula mereka bertengkar. Berikutnya adalah masalah temperamen. Masalah temperamen dapat memicu pula perkelahian antar saudara kandung. Ada beberapa anak yang memang lebih gampang marah dibandingkan anak lainnya. Contoh kasusnya itu, ketika anak melihat saudaranya lebih dimanja, hal ini bisa membuatnya cemburu, tersinggung, atau bahkan emosi. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Anak-anak belajar lewat meniru apa yang mereka lihat. Inilah mengapa faktor lingkungan tidak bisa diabaikan sebagai salah satu penyebab anak suka berkelahi. Faktor lingkungan tersebut dapat berupa sering menyaksikan orang tua atau orang lain bertikai, banyak menonton kekerasan di televisi atau di game yang mereka mainkan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh orang tua ketika menghadapi si buah hati bertengkar. Langkah yang pertama yaitu melerai pertengkaran. Saat melerai pertengkaran, biasanya langkah pertama yang mesti dilakukan orang tua adalah melerai pertengkaran tersebut sehingga lerai kedua sosok yang saling bertengkar. Lakukan dengan tenang, tanpa amarah, dan juga bersikap netral, tidak boleh berpihak. Anda sebaiknya juga melakukannya dengan tidak emosional. Yang kedua ada melibatkan pihak ketiga. Akan sangat menguntungkan jika saat pertengkaran terjadi ada anak-anak lain yang ikut melihat peristiwa ini. Ini adalah kesempatan yang tepat bagi anak-anak untuk belajar mengatasi permasalahannya secara rasional bersama-sama. Proses belajar dapat dilakukan melalui sebuah permainan yaitu role play, di mana layaknya sebuah pengadilan, mintalah salah satu anak menjadi saksi, seorang lagi menjadi hakim, dan seorang lagi menjadi penengah. Lalu yang lainnya bisa berperan sebagai pengunjung. Anak berperan sebagai saksi yang mengemukakan pendapatnya tentang peristiwa apa yang baru saja dia lihat. Tentunya peran orang tua adalah memancing si saksi dengan beraneka pertanyaan agar mampu menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi. Tanyakanlah pada hakim siapa yang menurutnya bersalah bila mengacu pada penuturan saksi. Pendapat dari teman anak yang lain yang berperan sebagai pengunjung dapat diminta juga sebagai pembanding tentunya. Mintalah hakim untuk sekaligus memutuskan pihak yang bersalah. Terakhir, meminta yang bersalah untuk meminta maaf kepada temannya. Sebaliknya, temannya diminta untuk memaafkan si anak. Selanjutnya ada bertindak sebagai penuntun. Orang dewasa hendaknya bertindak sebagai penuntun. Orang dewasa perlu membantu anak untuk memberikan pemahaman bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Karena anak belajar mana yang benar dan mana yang salah dari orang dewasa. Orang dewasa sebagai teladan. Anak-anak itu adalah peniru ulung. Mereka cenderung mencontoh perilaku dan kebiasaan orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Jika anak sering melihat orang tuanya bertengkar, ia pun akan mengimitasi perilaku tersebut. Karena itu, berikanlah contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jangan marah atau membentak pasangan di depan anak. Tetaplah tenang ketika anak menghadapi tekanan dan kendalikan diri karena ini bisa menjadi acuan untuk mereka. Berikutnya ada membuat ruang khusus bertengkar. Anda bisa membuat ruang khusus bertengkar di rumah saat kakak dan adik mulai berkelahi. Alihkan mereka ke ruangan tersebut dan mereka baru boleh keluar ketika masalah sudah terselesaikan dengan baik. Selanjutnya ada pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Di pasal 1 Undang-Undang Dasar Diknas tahun 2003 yang menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Amanah dari Undang-Undang Diknas tahun 2003 bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga kepribadian atau karakter. Sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan karakter yang bernafas, nilai-nilai luhur, serta bangsa serta agama.
Pendidikan karakter tentunya akan menghasilkan anak-anak yang memiliki kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah bekal terpenting dalam mempersiapkan anak untuk menyongsong masa depannya. Karena dengannya, seorang anak akan dapat berhasil dalam mencapai segala macam tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Menurut Joseph Jings yang mengomplikasi berbagai hasil penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah, dikatakan ada sederet faktor resiko yang disebutkan ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, melainkan terletak pada karakter, yaitu percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan juga kemampuan berkomunikasi yang baik. Anak-anak yang bermasalah ini sudah dapat dilihat sejak usia prasekolah, dan kalau tidak ditangani, ini akan terbawa sampai usia dewasa. Sebaliknya, para remaja yang berkarakter atau mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi akan terhindar dari masalah-masalah umum yang biasanya dihadapi oleh remaja, seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, atau perilaku seks, dan sebagainya. Banyak hal yang harus dilakukan untuk membangun karakter anak usia dini yang diharapkan dapat mengubah perilaku negatif berubah menjadi suatu perilaku yang positif. Itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.